Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ahlakul karimah. Wassalatu wassalamu ala khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa amtahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Al-ayah sadaqallahul adim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul huluki. Yang terhormat para aparat yang selalu taat mengemban amanat, para tokoh masyarakat yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat, para alim ulama setempat, asatid wa asatidat yang selalu eksis menata umat menjadi insan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Lantunan puji yang selalu menghiasi hari demi hari semoga menyadarkan diri bahwa kita tidak layak dipuji. Hanya Allah lah Dat yang maha suci yang pantas kita puji, baik di pagi hari maupun di siang hari, bahkan pada malam hari, karena dialah yang telah mencurahkan nikmat yang tak henti-henti, terutama nikmat jasmani dan rohani yang menjadi inti bagi umat Islami dalam berbakti kepada Dat Ilahi Robbi. Serta nyanyian puja sang penggugat jiwa dan raga, marilah kita haturkan kepada pencipta alam semesta, Maharaja yang gagah perkasa, yang telah mempersiapkan surga bagi hambanya yang bertakwa, dan yang akan membukakan pintu neraka bagi siapa saja yang berdosa kepadanya. Alunan sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang profesor anti lacur, jauh dari laku kupur, yang mengajarkan kita untuk pandai bersyukur, yakni seorang nabi yang pantang mundur di medan tempur sebelum musuh-musuhnya hancur. Siapakah beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Miftah Pauji, asal Majelis Wakil Cabang Depok Kecamatan Pakenjing. Berdirinya saya di sini bukan sekedar berdiri, tapi saya akan mengupas sebuah historis yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin, dan di dalamnya akhlak merupakan faktor dominan dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam. Di dalam menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai dengan disorientasi nilai dan degradasi moralitas, Islam ditantang untuk tampil sebagai suara moral yang otentik. Namun, di dalam membentuk individu yang mampu tampil sebagai suara moral yang otentik itu tidaklah mudah. Namun dibutuhkan sesosok individu yang mempunyai perangai seperti pelangai makhluk termulia sealam jagat raya yang namanya sudah terpampang di atas pintu surga. Dialah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya akhlak seperti beliaulah yang mampu menggugah kemantapan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebab masyarakat tidak akan melihat ganteng atau cantiknya wajah kita. Masyarakat tidak akan melihat kaya atau miskinnya kita. Tapi yang pertama kali dinilai dan dilihat oleh masyarakat adalah baik atau buruknya akhlak kita. Karena akhlak merupakan faktor dominan dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala pun mengilustrasikan bersosialisasi dengan akhlak di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Al-ayah sadaqallahul adim. Yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Itulah akhlak yang dianjurkan oleh Islam. Contoh lain adalah ketika kita mendapatkan nikmat, ucapkanlah alhamdulillah.
Ketika kita mendapatkan musibah, ucapkanlah inna lillah. Ketika kita di dalam jalur yang salah, ucapkanlah astagfirullah. Hadirin rahimakumullah. Kenikmatan datang dari Allah, cobaan pun datang dari Allah. Jangan sampai melakukan yang sebaliknya. Orang lain yang mendapatkan nikmat, kita yang gibah. Baru dicolek sedikit, kita marah. Orang lain gak salah apa-apa, kita fitnah. Apakah itu yang disebut dengan akhlakul karimah? Lalu bagaimana dakwah kita akan diterima oleh masyarakat apabila kita tidak memiliki budi pekerti yang baik? Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan sementara kuncinya pun kita tidak punya? Rasulullah SAW bersabda, "Al-biru husnul huluki." Kebaikan itu terletak pada pengamalan yang baik. Kalau memang akhlak merupakan harga mati bagi keberhasilan, kalau memang akhlak merupakan harga mati bagi kebaikan dan keberhasilan dakwah kita, maka wajib bagi kita untuk memperjuangkannya. Hadirin rahimakumullah. Bila kita melihat beberapa abad ke belakang, kenapa Rasulullah SAW berhasil mensosialisasikan Islam ke seluruh penjuru pelosok dunia? Kuncinya pun hanya satu, yaitu akhlak yang sangat indah dan mampu membuat jatuh hati setiap mata yang memandangnya. Bahkan musuh Rasul pun ketika ingin berpergian jauh, maka kunci rumah mereka pun dititipkan kepada Rasulullah SAW. Itu baru musuhnya yang sangat membenci kepada dakwah Rasul. Tapi dalam urusan kebaikan akhlak, mereka mempercayai Rasul 100%. Adapun dalam urusan keimanan, semuanya hanya diserahkan kepada Allah SWT, sang pemilik taufik dan hidayah. Hadirin rahimakumullah. Inilah hakikat dakwah yang sebenarnya. Dengan keindahan akhlak kita mampu menunjukkan image bahwa Islam adalah agama yang indah dan santun. Bahkan seorang ulama pun berkomentar, dilalatul hal wala min dilalatul maqal. Doktrin dengan perilaku dan budi pekerti itu jauh lebih efektif dibandingkan hanya dengan ucapan. Hadirin rahimakumullah. Dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang, mari kita tarik kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, lautan indah karena ombak, tapi manusia indah karena akhlak. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai manusia yang penuh dengan akhlak yang baik di setiap waktu dan keadaan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin minta dukungannya kepada seluruh warga masyarakat yang menonton. Mohon dukungannya untuk saya, Miftah Fauji. Mohon dukungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.